Dulu itu Mbah Mun tuh kalau ngetes muridnya itu sebelum seminggu disuruh bikin teks khutbah. Lama-lama sebelum 1 hari, lama-lama sebelum 1 jam. Kalau 1 jam kok putrane sudah bisa bikin, berarti pinternya bahasa Arab sudah malakah. Saya dulu belajar Sahih Muslim itu yang baca saya di depan Gus Subak putrane Mbah Mun. Saya sering disuruh baca kitab di depan Mbah Mun. Sehingga saya baca kitab itu pede, bukan karena sombong. Saya baca depan Mbah Mun saja berani, kok di depan Mahatali Tebuireng nggak berani ini kan. Wong tak bodoh nih boroh-bora kan gitu. Kan. Jadi ini pesennya Mbah Hasyim loh, bukan pesennya Bahal. Ini pesennya Mbah Hasyim. Tak baca ya, awas kalau nggak dilakukan. Ini katanya Mbah Hasyim. Warobe ayu sohiha ma yakrohu qabla khifdihi tashihan jayidan. Imma ala syekh aw ala ghairihi mimman yutqinuhu wa yahfazuhu ba'da dzalika hifdzan muhkaman summa yukarriruhu ba'da khifdih takrara muwadhifin atau tikrara muwadhifin, sama itu masdarnya. Wala yahfadzu syai'an qabla tashihihi li'annahu yuqi'u fit tahrif wa qad taqaddama annal ilma la yu'khadhu minal kutub fa innahu min adharril mafasid, kata beliau. Jadi nggak boleh anak-anak baca mandiri itu. Kalau baca mandiri ya seperti cerita-cerita itu. Lam Tardiman ditanyakan gurunya, Gus maknane lam tardiman apa? Bareng tak delok jebule bab khet lam tarodaman. Diabrak dadi sitok macane apa? Lam tardiman. Dadi lam taro ora ningali sapa mar'ah daman ing getih. Oleh takok Gus lam tardiman maknane apa? Bingung kene kan. Piye? Seperti guyonan itu ya Gus apa? Gus Sumaryoto itu. Imriti dibaca apa? Sumaryoto. Bingung kan? Itu guyonannya kakak saya ini sama itu. Gus Dur itu kalau ada Gus gak bisa baca kitab tuh Gus Dur manggilnya kan Gus Dur. Kalau ada tamu-tamu Gus yang nggak bisa ngaji, Gus Sumaryoto udah teko maksudnya. Itu masyhur itu guyonan beliau itu kalau karena ada orang nggak bisa baca Imriti dibaca apa? Sumaryoto. Jadi saya punya kitab Qiraah Sab'ah. Itu di situ cerita kenaifan orang baca. Dan itu fatal. Termasuk nyuwun sewu qori-qori yang top itu dulu sampai alim gitu gara-gara baca itu salah sama gurunya dibenahin, terus dia sumpah-sumpah tidak datang ke gurunya sebelum alim alamah mengalahkan gurunya. Ini bagus kata Hasyim. Jadi orang tuh gak boleh meyakini bacaannya sendiri sebelum ditasihkan ke guru. Itu kata beliau adharril mafasid. Karena tadi takutnya apa? Habbatun sauda dawaun min kulli da, dibaca hayatun sauda dawaun min kulli da. Dan itu banyak cerita-cerita gitu tuh banyak. Makanya kalau guyonan kiai Jawa itu wal jarodi lan lawang. Muridnya protes, "Mbah kula gak ada makna iku walang." Lah ya walang sing nemplek lawang mergo wis kadung ngisin. Wis kadung ngisin. Watini lan alu. Ini yang cerita Mbah Mun bukan saya. Mbah, guru kula kok maknane elo, Mbah. Lah iya wit elo kena gua alu. Aslinya wis isin. Wal ardi lan bom. Gurune bingung wal ardi kok bom. Bareng didelok jebule bumi dia. Ribet kan? Jadi harus ditasihkan. Yang saya pernah ngalami sendiri bukan jari itu, saya dulu ketika di madrasahnya Mbah Mun itu sekolah itu bab nyarai baca sarahnya Arba'in. Faman mengkote sapani wong saraka nyolong sapa man albedota ing anduk. Waduh, gurune paling bingung. Cung mosok beda maknane anduk, jebule endok. Tulisannya kan karena tulisannya sama. Nah, ini bagus ini kata Mbah Hasyim ini min adharril mafasid. Nah, termasuk asal usul di karangnya nahwu juga karena itu. Ada orang Arabi kila datang ke Sayyidina Umar, wakila datang ke Sayyidina Ali. Si jelas Arabi tadi bilang gini, "Ya Umar, ya Amirul Mukminin, kalau Allah saja agak ngurusi Rasulnya apalagi saya." Terus limada, kenapa? Terus dia baca innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuli. Dia baca dengan apa? Jer. Berarti Allah tidak ngurus orang musyrik juga agak ngurus Rasulnya. Terus masyhur tuh Sayyidina Ali ngutus Abul Aswad Ad-Du'ali kila Yahya bin Ya'mar disuruh ngarang bab ataf. Jadi pertama nahwu dikarang itu bab ataf. Nah, ternyata Abul Aswad Ad-Du'ali juga punya trauma. Sebenarnya kan bacanya wa rasuluh menjadi istinaf.
Inna wa bari'un minal musyrikin wa rasuluhu bari'un aidon. Nah, Imam Abdul Aswad Ad-Du'ali juga punya trauma. Putrinya itu yang masih muda, masih anak-anak, ketika mengagumi perbintangan bilang ma ahsanus samai. Terus Abdul Aswad Ad-Du'ali jawab ya nujumuha. Karena dengan dibaca seperti itu maknanya menjadi pertanyaan, langit itu yang baik apanya bah? Ya nujumuha. Allah innama ajibtu min husniya, saya ini kagum langit begitu baik. Mestinya bacanya ma ahsanas sama, aduh begitu indah, tapi dia bacanya ma ahsanus samai. Jadi artinya kalau bacaan nggak benar itu ya tadi min adril mafas. Jadi ini pesannya Mbah Hasyim. Jadi kata beliau apa ini waqat taqaddama annal ilma la yukhadhu minal kutub fa innahu min adril mafasid. Makanya nyuwun sewu sampai ada aliran wahdatil wujud, ada aliran-aliran menyimpang. Kadang takbirnya ya ada di Ihya, di Futuhat Makkiyahnya Ibnul Arabi, tapi mereka baca tanpa guru sehingga ditakwil dengan khayalnya sendiri. Makanya manta alama bila sayhin fasayhuhu setan. Jadi Mahatali sini harus ekstrim. Jangan main-main. Ini fatwanya Mbah Hasyim menyebut min adorril mafasid. Bayangkan kalau gurunya min ba'dil mafasid. Wah, itu kan malah fatal lagi kan. Minal fasid akhoda minal fasid wa akhoda minal fasid. Nah, dikira induannya juga. Mas, makanya kembali tadi statusnya Mbah itu terserah anak cucunya. Terus saya pernah Gus Hakim itu pernah saya di Palestina apa Israel lah terserah istilahnya, ke makamnya Nabi Dawud itu nangis loh, karena mereka bilang King David dan dikemuli bendera Israel. Ya coba misalnya ndak ada Quran, kita ndak punya Quran, pasti bilang Nabi Dawud itu Yahudi dengan atribut seperti itu. Ya dengan atribut seperti itu. Makanya Nabi Ibrahim itu luar biasa karena bejo di cucu Nabi Muhammad SAW yang dapat Quran yang membebaskan Ibrahim dari tujuan Yahudiyah maupun Nasraniyah. Terus diumumkan maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyah. Loh kenapa sampai ada ayat itu? Karena Nabi Ibrahim itu dikelola mereka, berarti disetatuskan oleh mereka dan mereka itu Yahudi. Artinya nasib anak cucu, nasibnya mbah sudah meninggal terserah anak cucunya. Misalnya nyuwun sewu loh, mbah saya itu misalnya orang alim, wong alim biasanya kan rodok keramat lah. Biasanya terus tanah ya, emang buyut saya tanah ya, Mbah Hasyim juga tanahnya banyak, Mbah Wahab juga tanahnya banyak. Terus anak putune ora iso ngaji, orang nganggep iku barokatul ilmi, dhisik mbahku kedonyan, mulane warisane akeh. Ya ribet loh. Ribet gak kira-kira? Ya dia ndak punya ilmu, mau apa coba? Mbahku dhisik kedonyan, kerja keras, buktine warisane akeh, ya ono sapi, ono pitik, berarti mbahku penggemar pitik. Ribet. Tapi nak ngaji, mbahku seneng pitik, mergo suarane pitik ku tasbih. Mbahku seneng sapi, sapi ku an'am. Wiling-wiling nikmati Allah. Lho Mbah Mun nganti sepuh itu masih punya wedhus sing rumah tuh kanca kula, nganti sepuh wedhuse kathah. Mergo mamin nabiyyin illa wa qatra al-ghanam, ndak ada nabi kecuali. Nah, artinya apa? Nak misalnya anak puture ngalim, kan mesti ditampil ngono. Jebule abahku seneng wedhus. Jadi gara-gara alim kan mesti macane nganggo ilmune. Mbah Hasyim mau pinggir pabrik gula, jadi cara berpikir ekonomis, golek daerah, ya ribet. Lah kok Mbah Hasyim modok Mekah dari Mbah Hasyim seneng plesir, buktine taune Mekah, ribet. Mbah Hasyim kerja ning Bin Laden, wah ribet. Jadi mbah itu nasibnya gantung. Nah ini melani Gus Isom luar biasa, beliau apa? Ya tadi seperti kata tadi nulis terus diurip-urip meneh. Hidung ya jelas ya. Wong ini ngamuk sinten ya ora jelas, pokoke ngomong ngono ae sus. Kowe salah paham yo karepmu, ora karepmu, pokoke niki ikhlas wonten mawon pokoke. Mboten maksud kula niki kula dari anak Gus Hakim dikek hak ngamuk, jadi ya sudahlah. Ngamuk itu butuh majelis. Jadi ya memang seperti itu. Coba nyuwun sewu beberapa orang top itu kan yaminna. Orang tahu semua lah, Sarah itu istrinya Nabi Ibrahim. Itu sak dhuwure bunyai, zaujatun Nabi. Tapi sing wani nganggo jeneng Sarah itu rata-rata wong non muslim. Akhirnya seakan-akan Sarah itu figur yang non. Gue sekali-kali neng-neng itu anaknya jeneng anu Sarah. Ben bunyai Sarah. Sing mulang kitab Sarah. Ikuti kata bunyai.
Daniel yo nabi, gara-gara yang pakai mereka seakan-akan ya kubu mereka. Boleh sekali-kali Gus jenenge Daniel, Yusua, Yesa. Jadi status itu karena anak putu. Jadi ini cerita makanya kama tasyarrafa atau kama takarrama bi Muhammadin Adnan. Jadi Sayyid Adnan itu mulya gara-gara dia putu sing jenenge Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang nyari-nyari Muhammad kok iso top ngono iku anake sapa sih, bae sapa sih, buyute sapa. Sama orang kayak Mbah Hashim tuh dicari-cari, Mbah Hashim tuh turunan mana sih kok sampai stop gitu. Akhirnya diketahui Hashim bin Asyari bin Wahid terus bin Anusarwan bin siapa sampai Mbah Sambu dan sebagainya. Itu versi catatan yang di dokumen Nasem ya. Jadi kalau versi di dokumen Nasem itu kalau nggak salah itu Mbah Hashim bin Asyari ya, bin Wahid bin Anusarwan bin Abdul Azim bin Mbah Sambu kalau di dokumen. Tapi saya tidak tahu dokumen yang di sini. Atau sama-sama tidak tahu ya tidak tahu saya. Pokoknya ini kan ribet kan ini kan. Tapi ini cerita ya. Jadi makanya ketika saya diminta saya supaya hafal Quran itu bapak saya itu kalau ngendikan tuh sederhana. Hak, kowe iku nak iso ya hafal Quran, aku babahmu hafal Quran. Akhirnya hafal Quran, anakmu luwih di alasan gak hafal Quran. Jadi misalnya saya cucu Mbah Hasyim kok gak ngalim, anak pirang ngalim mesti nak bapak ya ora alim. Gampang. Jadi terus bikin generasi. Misalnya saya ada hafal Quran kan anakku gampang, hafal Quran niru bapak keren seperti itu. Jadi walhasil nasibnya Mbah ini karya anak. Makanya masyhur banyak ulama yang nggak dikholi bahkan mengharamkan khol karena anak cucunya nggak yang berpendapat disyariatkannya apa khol. Nah itu jadi menurut saya peristiwa Nabi Ibrahim itu peringatkan ke kita maka anak Ibrahimu Yahudiyah. Masa seorang Nabi kok terlintas itu Yahudi kan nggak mungkin. Tapi masalahnya ada namanya Yakub itu nama lainnya Israel. Sebenarnya Nabi Yakub juga ada Israel dengan makna Zionis ya enggak. Tapi tahu-tahu ada sebuah sistem yang seakan-akan seperti itu. Akhirnya Allah membuat tabri'ah maklumat bahwa Ibrahim disebegitukan itu tidak benar. Karena tadi sejarah orang yang meninggal terserah yang hidup. Oke, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.